Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kultur anter yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Pengertian kultur anter. Kultur anter atau haploid adalah kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman, yakni kepala sari, atau anter, kultur mikrospora atau tepung sari. Pemuliaan anthurium umumnya melalui seleksi biji hasil dari hibridisasi untuk mendapatkan jenis tanaman baru dengan karakter yang diperbaiki dan mampu melakukan penyerbukan silang. Nah, selanjutnya sejarah kultur anter. Kultur anter merupakan teknik baru yang dikembangkan pada beberapa tanaman untuk mendapatkan galur murni melalui produksi tanaman haploid ganda. Keberadaan tanaman ini berpengaruh nyata terhadap perbaikan dan peningkatan efisiensi program pemuliaan dan pembenihan tanaman. Pada anthurium, teknik ini belum pernah dikembangkan dan dilaporkan, sehingga studi awal kultur anter bermanfaat untuk program pemuliaan dan pembenihan tanaman ini. Penelitian bertujuan mengetahui tahap perkembangan spadik, rasio tahap perkembangan mikrospora, dan viabilitasnya, mendapatkan teknik isolasi anter dan medium inisiasinya yang potensial untuk kultur anter. Penelitian ini di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Penelitian Tanaman Hias dan Plant Research International dari bulan Juni 2003 hingga Agustus 2005. Anthurium yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anthurium adreyanum, linden, amigo, carnaval, dan tropical. Salah satu contohnya yaitu mekanisme regenerasi tanaman melalui androgenesis. Istilah androgenesis ditujukan pada regenerasi tanaman secara langsung dari mikrospora di dalam sistem kultur anter maupun kultur mikrospora. Prinsip yang mendasari androgenesis adalah menghentikan perkembangan sel-sel mikrospora yang pada keadaan normal menjadi sel-sel gamet dan memaksa perkembangannya langsung menjadi tanaman lengkap sehingga terjadilah pembelahan dan regenerasi sel. Begitu gametogenesis atau perkembangan mikrospora berlangsung, serbuk sari matang akan terbentuk melalui mitosis. Oleh karena lintasan perkembangan belum ditentukan selama proses gametogenesis, ada peluang untuk menginterupsi lintasan gametofitik normal dan menginduksi perkembangan sporofitik. Mikrospora dengan tahap perkembangan uninukleat hingga pertengahan binukleat adalah bahan tanaman yang sesuai untuk induksi perkembangan sporofitik haploid pada berbagai spesies tanaman. Namun harus diingat bahwa hal ini sangat beragam tergantung pada spesies tanaman. Diferensiasi unit-unit multiseluler ini menghasilkan embrio yang kemudian berkembang menjadi tanaman lengkap dengan jumlah kromosom haploid. Nah, berlangsungnya mekanisme tersebut ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi induksi dari kultur anter. Yang pertama yaitu genotipe tanaman. Sudah jelas bahwa respon anter selama kultur in vitro sangat tergantung pada genotipe tanaman donor. Menambahkan bahwa genotipe tanaman donor tidak hanya mempengaruhi frekuensi embriogenesis, tetapi juga mempengaruhi kualitas embrio yang dihasilkan. Yang kedua ada umur tanaman donor. Umur tanaman donor merupakan faktor yang mempengaruhi embriogenesis mikrospora. Hal ini dikaitkan dengan keragaman kandungan ZPT endogen serta proses-proses biokimia di dalam anter selama perkembangan tunas bunga. Namun pengaruh tanaman donor tergantung pada spesies. Frekuensi embriogenesis yang tinggi diperoleh pada mikrospora yang berasal dari tanaman berumur lebih tua, sementara pada tanaman berumur lebih muda menghasilkan mikrospora yang lebih responsif daripada tanaman berumur lebih tua. Oleh karenanya, tingkat umur yang berbeda mempengaruhi respon mikrospora. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan tanaman donor. Faktor-faktor lingkungan di mana tanaman donor ditumbuhkan mempengaruhi respon anter di dalam kultur in vitro.
Faktor-faktor tersebut ada suhu dan fotoprioritas, dapat berinteraksi dengan genotipe dan mempengaruhi frekuensi embryogenesis miskospora. Nah, yang keempat ada praperlakuan terhadap antar. Berbagai macam tindakan praperlakuan terhadap antar terbukti dapat meningkatkan embryogenesis miskospora pada sejumlah besar spesies tanaman. Praperlakuan ini termasuk suhu rendah, suhu tinggi, starvasi manipal. Suatu perlakuan suhu rendah terhadap tunas bunga atau anter yang diisolasi dari tanaman induk dapat meningkatkan embryogenesis, sekalipun jika tanaman induk pada awalnya tidak ditumbuhkan pada suhu rendah. Sebagai contoh nih, ada Nicotinea tabacum. 58% pembentukan embrio apabila tunas diberi suhu rendah pada 5 derajat Celcius selama 72 jam. Nah, sebaliknya hanya 21% antar memproduksi embrio apabila tunas bunga diberi 21 derajat Celcius untuk periode waktu yang sama. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada kondisi lingkungan kultur, yaitu ada 4. Yang pertama, cahaya yang memainkan peran penting dalam induksi androgenesis. Yang kedua, suhu. Secara umum suhu di kultur in vitro ditetapkan antara 25 sampai 30 derajat tergantung pada tipe kultur dan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu ada nutrisi mineral. Yang keempat yaitu zat BT atau zat pengatur tumbuh, dan yang banyak digunakan yaitu ada auksin dan sitokinin. Contoh penerapan kultur anter yang kita ambil adalah kultur anter pada tanaman pepaya untuk menghasilkan tanaman haploid. Bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah 1 botol bahan tanaman berupa kuncup bunga pepaya jantan pada beberapa umur fisiologi, muda, setengah tua, tua. Media N6 dari komposisi NITS, alkohol 70%, botol kaca kecil, cawan petri, pinset, gunting, skalpel, pembakar bunsen. Nah, selanjutnya yaitu cara kerjanya. Yang pertama, persiapan alat, bahan dan tempat kerja, laminar airflow. Yang kedua, memisahkan kuncup bunga jantan dari tanaman pepaya sesuai dengan ukurannya menjadi 3 macam, yaitu besar bunga tua, sedang setengah tua, dan kecil muda. Ukuran bunga tersebut berkorelasi dengan umur bunga. Yang ketiga, mensterilkan kuncup bunga tersebut dengan cara mencelupkan bunga ke dalam alkohol 70%. Kemudian melewatkan bunga tersebut di atas api bunsen. Lalu mendiamkan bunga tersebut hingga apinya padam, dan mengulangi langkah tersebut sebanyak 2 kali. Yang keempat, meletakkan kuncup bunga pada cawan petri, kemudian membuka kuncup bunga dengan pinset dan membuang korolanya secara hati-hati agar anternya tidak rusak. Yang kelima, melepaskan anter dari tangkai bunga, kemudian menanam anter tersebut pada media N6. Untuk anter pepaya tua ditanam pada sebuah botol media N6, sedangkan untuk anter pepaya 2 buah botol media N6. Yang keenam, menyimpan kultur anter tersebut dalam gelap untuk menginduksi pertumbuhan kalus. Yang ketujuh, dilakukan pengamatan jumlah anter per bunga dan warna anter saat anter tersebut ditanam. Kemudian dilakukan pengamatan jumlah anter yang tetap kuning dan jumlah yang coklat, jumlah kultur yang mengalami kontaminasi saat kalus, dan jumlah anter yang membentuk kalus pada 1 minggu setelah tanam, 2 minggu setelah tanam, dan 3 minggu setelah tanam. Studi kasus yang pertama yaitu teknik kultur anter pada pemilihan Anthurium.
Pemuliaan anthurium umumnya melalui seleksi biji hasil hibridisasi untuk mendapatkan jenis-jenis tanaman baru dengan karakter yang diperbaiki dan mampu melakukan penyerbukan silang. Penelitian mencakup studi perkembangan spadik bunga anthurium, rasio terhadap perkembangan mikrospora, uji viabilitas mikrospora, teknik isolasi mikrospora, dan menemukan medium inisiasi yang sesuai untuk kultur anter dan mikrospora merupakan hal yang penting yang perlu dipelajari dalam rangka pengembangan kultur anter dan mikrospora. Manfaat penelitian yaitu diharapkan diperoleh informasi perkembangan spadik anthurium, rasio terhadap perkembangan mikrospora, persentase viabilitas mikrospora, teknik isolasi, dan media inisiasi kultur anter dan mikrospora. Hasil penelitian yang pertama, studi tahap perkembangan spadik pada anthurium. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa kepala putik mencapai masa reseptif optimal yang ditandai dengan produksi lender dalam jumlah banyak pada 8-16 hari setelah spat membuka. Periode reseptif terjadi ditunjukkan pada kultivar amigo dengan angka rata-rata 10 hari, diikuti oleh kultivar tropikal dan karnaval. Sementara keluarnya sabuk sari berkisar antara 14 sampai 18 hari dengan rata-rata yang relatif sama pada 3 kultivar yang diuji. Studi rasio tahap perkembangan merupakan salah satu faktor penting dan tahap yang krusial yang berpengaruh terhadap keberhasilan kultur anter dan mikrospora. Tahap ini disebut juga tahap kompeten, di mana sel-sel mikrospora memiliki respon yang sangat tinggi terhadap induksi stres yang diberikan. Contoh studi kasusnya yaitu pada penelitian Iswari S. Dewi DKK 2010 tentang regenerasi tanaman pada kultur anter beberapa aksesi pada indika toleran aluminium. Di Indonesia, perakitan varietas unggul padi yang toleran aluminium merupakan salah satu prioritas. Hal ini disebabkan umumnya lahan kering di luar Jawa didominasi oleh tanah fosfolik merah kuning, di mana kandungan aluminium merupakan faktor pembatas pertumbuhan tanaman yang utama. Pemulihan tanaman padi melibatkan proses penyilangan dan menyeleksi yang dapat berlangsung antara 8-10 generasi untuk memproduksi galur murni dan populasi heterogen. Proses pemulihan untuk memperoleh galur-galur murni yang lama tersebut dapat lebih singkat, hanya 1-2 generasi saja melalui pemanfaatan sistem haploid. Untuk menghasilkan tanaman haploid ganda pada tanaman sereal seperti padi lebih sering dilakukan melalui kultur anter dibandingkan dengan melalui kultur tepung sari. Hal ini disebabkan frekuensi pembentukan tanaman hijau sangat rendah pada kultur tepung sari. Menurut Lee 1992, penelitian mengenai kemampuan suatu genotip dalam menghasilkan tanaman hijau perlu dilakukan untuk menjamin keberhasilan pemulihan padi melalui kultur anter. Selain tergantung dari genotip yang digunakan sebagai bahan kultur, daya kultur anter juga dipengaruhi oleh zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam media. Poliamin dilaporkan sebagai zat pengatur tumbuh yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mulai dari perkecambahan biji sampai senescen. Putrescin adalah salah satu jenis zat pengatur tumbuh poliamin yang merupakan prekursor untuk sintesis poliamin lain, yaitu berturut-turut spermidin dan spermin lewat penambahan 1 atau 2 gugus aminopropil. Hasil dari penelitian ini yaitu regenerasi kalus telah berhasil meningkatkan tanaman hijau pada kultur antar persilangan model padi. Namun, belum diketahui efektivitasnya pada kultur antar pada indika. Efisiensi teknik kultur antar ditentukan oleh tanaman hijau yang dapat dihasilkan serta tanaman haploid ganda yang dihasilkan baik secara spontan maupun diinduksi. Produksi tanaman hijau melalui kultur antar ditentukan melalui tanggap antar terhadap kultur in vitro.
keberhasilan induksi kalus dan regenerasi kalus tersebut menjadi tanaman hijau. Oleh karena itu, kemampuan menginduksi kalus atau embryoid dari mikrospora atau polen merupakan faktor pertama yang akan menentukan keefisienan kultur antar. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.